Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih telah setia mendukung channel kami dan menikmati konten-konten video kami yang berisi tentang kisah-kisah islami, kisah hikmah, dan nasihat-nasihat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan monggo silahkan di-share. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama atau waliullah yang sangat agung dan mulia. Beliau sangat dihormati oleh umat Islam, terutama bagi kaum Sunni. Terlebih lagi di Indonesia, sebagian besar umat Islam di Indonesia pernah mendengar nama beliau. Bagi warga Nahdliyin, nama beliau sangat diagungkan dan dimuliakan. Dibuktikan dengan berbagai aktivitas keagamaan di daerah-daerah bahkan sampai ke pelosok kampung, nama beliau selalu disebut sebagai wasilah untuk di setiap doa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masyhur sebagai ulama yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menguasai ilmu fikih dan usul fikih. Dan di dalam thariqah, beliau dikenal sebagai peletak dasar thariqah Qadiriyah yang pengikutnya menyebar di seluruh dunia. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali menyebut beliau di dalam kitab Ad-Dail fi Thariqati Hanabilah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Begitu juga Habib Ali Hasan Baharun di dalam kitabnya Al-Fawaidul Mukhtarah. Beliau menyebut bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah rajanya para wali. Sebagai rajanya para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an tentu memiliki banyak karomah atau suatu keistimewaan atau kemampuan yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh seorang waliullah. Contoh karomah beliau adalah kebesaran dan keagungan nama beliau sendiri. Kemuliaan dan keagungan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani begitu sangat agung dan dihormati oleh umat Islam. Bahkan bukan saja oleh kalangan manusia, tetapi bagi kalangan jin, nama Syekh Abdul Qadir Jailani pun sangat dihormati. Bahkan Raja Jin pun tunduk dengan kebesaran dan keagungan nama beliau. Dikisahkan seorang ulama berasal dari Baghdad bersama beberapa santrinya ingin menghadiri pemakaman seorang muslim. Namun di tengah perjalanan, ulama dan santrinya tersebut dihadang oleh seekor ular hitam. Sang ulama tersebut memukul ular hitam itu sampai tewas. Entah mengapa, selepas kematian ular hitam tersebut, alam di sekitar sang ulama berubah kelam dan diliputi oleh kabut. Suasana menjadi begitu gelap. Dan di tengah situasi yang membingungkan itu, tiba-tiba saja sang ulama menghilang. Para santri pun dibuat kebingungan. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera mencari ulama tersebut, tetapi tidak ditemukan. Hingga beberapa saat kemudian, sang ulama muncul dengan mengenakan pakaian yang baru. Rasa penasaran para santri pun tumbuh. Mereka segera menghampiri ulama sekaligus guru mereka tersebut. Ulama itu lantas menceritakan bahwa dirinya sempat dibawa ke kerajaan jin sesaat setelah suasana berubah menjadi gelap. Ketika sudah berada di hadapan Raja Jin, ulama tersebut melihat sesosok mayat tergeletak di hadapannya. Kondisi mayat cukup mengenaskan, yakni kepalanya pecah serta darah yang terus mengalir dari tubuh. Raja Jin pun menuduh ulama tersebut telah membunuh anaknya. "Mengapa kamu membunuh anakku yang tidak berdosa? Bukankah kamu lebih tahu dosa membunuh? Padahal kamu adalah seorang ulama," tanya Raja Jin. Sang ulama yang masih belum mengerti dengan situasi ini dengan tegas menolak tuduhan tersebut dan mengatakan semuanya adalah fitnah belaka. Namun Raja Jin berkeras lantaran banyak saksi yang menyaksikan perbuatan ulama tersebut. Guna memperjelas situasi ini, para saksi mengusulkan agar raja memeriksa darah yang masih melekat di tongkat sang ulama. Lantas ulama itu menceritakan dirinya yang membunuh seekor ular. Mendengar keterangan tersebut, Raja Jin semakin murka. Ya, ular tersebut merupakan anak dari Raja Jin. Usai ulama mengakui kesalahannya, Raja Jin kemudian meminta hakim segera memutuskan hukuman. Ia ingin sang ulama dihukum mati.
Hukuman mati benar-benar dilaksanakan. Namun sebelum pedang Al-Qujum menyentuh leher sang ulama, tiba-tiba saja seorang laki-laki tampan datang dan meminta eksekusi mati tersebut dihentikan. Berhenti, jangan bunuh orang ini. Dia adalah murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Coba apa jawabanmu kepada Syekh kalau beliau marah kepadamu karena membunuh muridnya, ujarnya kepada Raja Jin. Sesaat kemudian Raja Jin melirik kepada ulama yang semula akan dihukum mati. Anehnya, amarah Raja Jin mereda dan langsung memaafkan ulama itu. Aku menghormati dan memuliakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dosamu yang begitu besar aku ampuni dan kamu bebas dari hukuman, ujar Raja Jin. Sebelum Raja Jin benar-benar melepas ulama Baghdad itu, ia meminta agar sang ulama menjadi imam sholat dari mayat anaknya. Raja Jin juga memerintahkannya untuk membaca istighfar dan memohon ampun bagi sang anak. Tidak sampai di situ saja, sebelum ulama dari Baghdad ini pulang, ia juga diberikan pakaian sangat bagus dari Raja Jin. Subhanallah, betapa agung dan mulia nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hingga Raja Jin pun turut menghormatinya. Demikian sedulur, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.